Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, para ulama mengatakan bahwa jumlah para nabi dan para rasul, pendapat ulama sebagian mengatakan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Faminhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqasus 'alaika." Sebagian nabi, kata Allah Ta'ala, sebagian nabi kami ceritakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, tapi sebagian lagi ada yang kami tidak ceritakan. Oleh karena itu, pendapat yang pertama bahwa jumlah nabi dan rasul itu tidak ada yang tahu pasti berapa banyaknya. Kenapa? Karena ya tadi dari Al-Quran itu sebagian Allah ceritakan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan sebagian tidak diceritakan oleh Allah Ta'ala. Nah, dari dasar ayat tersebut, maka sebagian ulama mengatakan tidak ada yang tahu pasti jumlah Nabi dan Rasul. Sebagian ulama mengatakan jumlah Nabi dan Rasul itu adalah 162.000. 162.000 kalau tidak salah ya. Jumlah Nabi dan Rasul sama sejumlah dengan para sahabat Nabi. Jadi ada ulama yang mengatakan jumlah sahabat Nabi itu berjumlah 162.000. Sama halnya jumlah para nabi dan rasul. Dari 162.000 itu ada yang diceritakan oleh Allah dan ada yang juga tidak diceritakan. Itu pendapat ulama. Terlepas dari perbedaan pendapat, kita meyakini bahwa nabi dan rasul itu ada, dan itu adalah suruhan dari Allah Ta'ala untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Sebenarnya Nabi dan Rasul itu sama-sama, artinya mereka itu adalah yang ditugaskan oleh Allah untuk membimbing umat. Cuman kalau Rasul itu lebih tinggi lagi, artinya membimbing umat dan juga menyampaikan wahyu Allah Ta'ala. Kalau Allah memberikan satu wahyu kepada Rasul, maka Rasul itu wajib menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Nah, Nabi juga membimbing umat, tetapi ada wahyu, tetapi mereka tidak diberikan wahyu yang wahyu itu mesti disampaikan kepada umatnya. Artinya itu khusus untuk mereka saja, tidak diberikan kepada tidak perlu disampaikan kepada umat. Tapi secara garis umum sama saja, Nabi dan Rasul adalah seorang laki-laki yang saleh, yang akhlaknya baik, keturunannya baik, ya, kemudian juga orang merdeka, selamat panca inderanya, artinya berpenampilan bagus, ya, kemudian semuanya baik. Nah, kemudian disuruh untuk membimbing umat. Nah, yang bedanya tadi,
Kalau Rasul mendapatkan wahyu dan wahyu itu wajib disampaikan kepada umat, sedangkan Nabi diberikan wahyu tapi tidak wajib untuk menyampaikan kepada umat. Membimbing iya, membimbing umat, tapi menyampaikan wahyu berita Allah mereka tidak wajib. Dengan kata lain, kalau Rasul sudah pasti Nabi, tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Baik, dari 162.000 itu tersaring lagi menjadi 313 Rasul. Menjadi 313 Rasul. Dari 313 Rasul ini yang wajib kita imani adalah 25 Rasul. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yaqub, Yusuf, Ayyub dan Syuaib, Harun, Musa, Ilyas, Daud, Dzulkifli, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Itu 25 Rasul. Anak TK hafal itu, TK Al-Quran. Kalau kita nggak hafal, kata penyanyi dangdut yang sudah tua, sungguh berlalu. Kata penyanyi dangdut yang sudah tua yang tidak mengakui Ba'alawi daripada dzurriyyah Rasulullah. Kenapa? Karena dia sudah jadi wali juga. Diangkat temannya jadi wali, kemudian juga diangkat temannya jadi habib, jadi sayyid. Ya. Ala kulli hal. Mudah-mudahan baik aja. Husnul khatimah insyaallah dapat hidayah. Baik, kita kembali. Jadi apa tadi? 25 Rasul. Itu yang wajib kita imani. Makanya kalau orang belajar tauhid, rukun iman yang ketiga adalah percaya kepada nabi-nabinya Allah, rasul-rasulnya Allah yang 25 itu. Dari 25 nabi dan rasul ini yang wajib kita imani tersaring menjadi 5 yang disebut namanya ulul azmi. Ulul azmi ini adalah nabi yang banyak cobaan. Cobaannya luar biasa. Nah, cobaannya di atas rata-rata daripada nabi dan rasul. Dan cobaannya ulul azmi ini bukan pribadi. Cobaannya adalah kepada umat. Karena nabi memang ada yang cobaannya itu kepada pribadi, seperti Nabi Ayub itu pribadi. Apa pribadi? Yaitu sakit. Ya, Nabi Yakub pribadi buta, dapat anak yang kurang beres. Nabi Yusuf pribadi juga apa itu? Yaitu di penjara. Kemudian apa lagi? Diiriin sama saudara, terfitnah dengan perempuan. Ya, itu pribadi. Tapi kalau ulul azmi, disebut ulul azmi, mereka adalah mereka yang mempunyai kekuatan luar biasa karena menghadapi umat. Karena menghadapi umat yang begitu berat. Cobaan pribadi dengan cobaan datang dari umat itu beda. Ada kiai dicoba miskin, ya dicoba sakit, itu biasa. Tapi ada kiai yang dicoba dengan umatnya, ya dibenci sama umat, difitnah sama umatnya. Wah, itu berat sekali itu. Karena fitnah itu nggak berhabis-habisan, selalu datang kepada dia. Nah, ulul azmi ini ada 5 orang. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada juga yang mengatakan tambahan satu, apa itu? Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Kalau Nabi Isa, Nabi Nuhnya dibuang. Adam, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi enaknya adalah semuanya enam-enamnya dimasukkan. Karena perbedaannya di antara Nabi Isa dengan Nabi Nuh saja. Cuman kebanyakan ulama Nabi Nuh termasuk ulul azmi. Nabi Adam cobaan kepada anak cucu turunannya semua. Makanya ketika Nabi Adam melihat dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala, melihat sebelah kanan beliau tertawa, melihat sebelah kiri beliau menangis. Kenapa begitu? Karena beliau melihat sebelah kanan anak cucunya masuk surga, melihat ke kiri anak cucunya masuk neraka. Jadi sampai ke akhir zaman tuh Nabi Adam tahu itu. Nabi Adam tahu siapa yang surga, siapa yang neraka, karena dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala waktu itu. Nah, kalau Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. 950 tahun. Hampir 1000 tahun, hampir 10 abad. 1 abad berapa? 100 ya? 100 itu sahabat atau siapa? Satu dekade 10, sahabat 100. Jadi 10 abad kurang 50 berdakwah seperti itu, hanya pengikutnya 80 orang. 40 laki-laki, 40 perempuan. 950 tahun dimusuhi umat, dibenci umat, dikatakan orang gila lah, inilah itulah. Saya kalau pribadi begitu 2 bulan 3 bulan tidak ada yang ikut belajar di sini. Mana manusia ini dari datang, tidak ada yang belajar, ampe aja ngajar di sini kita. Mungkin meraju saya. Tapi Nabi Nuh tidak meraju, cobaan itu. Ya, ada umpama ulama pas datang begitu mana? Anunya mana ini jamaahnya? Tidak ada misalnya. Kenapa tidak ada? Ya nggak yang mau belajar. Meraju guru tuh, meraju. Oh, begini ngapain aku datang jauh-jauh? Lebih baik aku dakwah ke tempat lain saja. Itu kita tidak kuat iman kita. Tapi Nabi Nuh 950 tahun dakwah. Sampai akhirnya Nabi Nuh berkata, ya Allah, adakah lagi nambah iman ini? Dari 80 orang itu 40 laki-laki, 40 orang perempuan, ada nggak lagi yang beriman ini? Kata Allah, ada. Sudah segitu aja umat ikam 80 orang itu. Kalau ada lagi, ya Allah, ngapain dihidupkan manusia? Hancurkan aja semuanya. Sisakan yang 80 orang itu. Maka terjadilah banjir di seluruh dunia, termasuk Masjid Al-Aqsa yang di atas gunung ini pun banjir bahari. Ya, itu cobaan di umat. Kemudian siapa lagi? Nabi Ibrahim, cobaan di umat. Siapa musuh buyutannya? Raja Babilonia, Namrud, Raja Babilonia. Sama kayak Firaun, Raja Babilonia, Namrud ngaku jadi Tuhan. Sama itu. Ya, cobaan di anak, cobaan di bini, sini bini 2. Berkelahi ibarat kata ya, bercemburu-cemburan loh kembali, cemburuan. Apalagi cobaan di anak, ya, disuruh sembelih anak beliau Nabi Ismail. Cobaan banyak, mana cobaan di keluarga, mana cobaan di umat. Nah begitu juga Nabi Nuh tadi, dicobaan di mana? Di anak, di Kan'an. Mana di anak, mana di umat. Nabi Adam begitu juga, di anak dan di umat. Nah itu Nabi Adam. Nabi Musa juga begitu. Yang ketiga adalah, yang keempat Nabi Musa. Nah Nabi Musa ini umatnya mucil-mucil, Bani Israel, yang dikeluarkan oleh Nabi Musa dari Mesir, ya, menuju menyeberang Lautan Merah itu kurang lebih ada 600.000 orang kalau tidak salah, dalam 600.000 dikeluarkan dari perbudakan oleh Firaun itu. Mereka yang Bani Israel yang ada di di Mesir ditarik mundur oleh Nabi Musa, mengeluarkan Bani Israel yang jumlahnya 600.000 orang kurang lebih, keluar dari Mesir
kemudian nyebrang Lautan Merah. Di mana cobaannya? Di umat juga ya. Mucil Bani Israel itu mucil sampai sekarang mucil Israel itu ya, Bani Israel itu ala kulli hal ya, itu cobaan di mana? Di umat juga. Nah kemudian Nabi Isa. Nah Nabi Isa ini sebagian ada yang mengatakan masuk, ada sebagian tidak. Nah Nabi Isa ini adalah ulul azmi ya. Cobaannya di mana? Di umat juga, dipadakan anak Tuhan lagi ya, diangkat menjadi Tuhan. Nabi Isa dijadikan anak Tuhan, bahkan dijadikan Tuhan katanya. Banyak orang-orang yang bukan Islam menyebutnya namanya siapa? Al-Masih Al-Masih apa? Yesus ya, Yesus Al-Masih ya, Yesus nyebutnya dia. Nah kita Nabi Isa ya tetap Nabi, bukan Tuhan ya, bukan anak Tuhan apalagi jadi Tuhan. Nah cobaan Nabi Isa, walaupun sebagian mengatakan Nabi Isa bukan ulul azmi. Nah sedangkan kita yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Cobaannya di mana? Cobaannya di keluarga juga. Abu Lahab itu paman seorang ya, paman seorang itu. Tapi untungnya Abu Lahab ini dia setiap hari Senin tidak disiksa, dikubur nggak disiksa, di neraka tidak disiksa. Dalam hadis Bukhari itu dikatakan, hadisnya sahih, itu dalil orang bermaulidan. Jadi Sayyidina Abbas itu bermimpi nih ya, ketemu dengan Abu Lahab. Abu Lahab sudah mati. Jadi Abu Lahab itu dikisahkan dia mati bukan di medan perang. Waktu perang Badar dia nggak ikut. Waktu perang Badar itu si Abu Jahal yang ikut, Umayyah ya, dedengkot beban kafir Quraisy yang empatan itu melawan kaum muslimin. 1000 orang kafir Quraisy, sedangkan kaum muslimin berjumlah 313 orang. Kalah beban kafir Quraisy pada saat itu banyak matian. Termasuk Abu Jahal, Abu Gosok kalau juga ada, masuk dia itu Abu Gosok ya. Mati dia. Abu Lahab gak ikut. Tapi ketika dia mendengar kabar orang-orang Quraisy kekawalannya matian semuanya, ya banyak yang matian, Abu Lahab panas hati, panas kepala. Akhirnya Allah berikan adab kepada Abu Lahab. Apa itu? Dia terkena penyakit, badannya kayak berbisul. Mungkin bahasa kitanya kena cacar air lah. Sekujur tubuh bertimbul bisul. Nah 2 bulan setelah peperangan perang Badar itu dia mati. Abu Lahab mati dia. Nah ketika mati gak ada seorang pun yang berani memandikan mayatnya Abu Lahab. Ada yang anaknya pun juga memandikan dari jauh. Kenapa? Takut tertular. Setelah dimandikan dia apa semuanya mau dikubur di Abu Lahab. Orang-orang Mekah gak mau mengubur Abu Lahab di kota Mekah. Keluar dari kota Mekah. Ya keluar. Ya kita juga zaman corona bahari, ada orang kena corona di mana dikubur. Kilo berapa? 15 sudah berarti orang kubur di Gunung Guntur situ. Habis kena Guntur, satu Gunung Guntur kena corona. Keluar dari Balikpapan, jauh maksudnya di kilo 15 sana. Begitu juga Abu Lahab. Tidak mau orang mengubur Abu Lahab di Mekah. Kenapa? Takut tertular penyakit Abu Lahab ini. Tahu mereka ini penyakit bahayanya Abu Lahab ini. Di luar kota Mekah itu dikubur, tapi ternyata tanah tidak mau terima kuburnya jasadnya Abu Lahab. Akhirnya apa? Ditumpuklah batu-batu, ditumpuk tanah. Nah, tanah nggak mau terima, ditumpuk tanah yang menumpuk badannya Abu Lahab. Nah, sampai sekarang itu kuburannya masih ada, tapi daerah itu kalau mau dekat situ berbau, ngapain juga kita berziarah. Nah, di situ kalau mau tahu di mana kuburannya, buka di YouTube. Syekh Google al-YouTube, nah buka situ kuburnya Abu Lahab. Di situ ada videonya kalau tidak salah yang bikin video itu Kang Alman atau Kang Arman itu yang tinggal di Mekah, YouTuber yang orang Indonesia yang tinggal di Mekah sana. Nah itu dia memvideokan kuburnya Abu Lahab. Sampai sekarang bau kuburannya dan seram daerah itu seram saking Allah murkanya dengan Abu Lahab. Nah setelah Abu Lahab mati kubur begitu, Sayyidina Abbas pamannya Rasulullah SAW dingsanaknya Abu Lahab
Ya, jadi Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bapaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Lahab ini bersaudara semua. Tapi Abu Lahab ini yang jahat. Dia jahat lawan Nabi. Kemana-mana diikuti Nabi Muhammad itu. Kalau Nabi berdakwah, Abu Lahab ikut di belakang. Nabi berdakwah, lalu dia ini provokator Abu Lahab. Abu bilang, wah jangan ikuti Nabi Muhammad tuh. Nabi Muhammad tuh tidak benar bicaranya ini itu. Dikata-katain Nabi Muhammad. Coba Nabi Muhammad diam saja. Nah kalau zaman sekarang kadang-kadang begitu. Yang ada kan main di medsos, di media sosial, di YouTube inilah itu. Saling caci maki. Anda jangan percaya itu, disumpah-sumpahin ulama ini sama bubuhan begal-begal ini. Nah, tidak selesai itu. Nah, itu bubuhan Abu Lahab seperti itu. Sampai Abu Lahab mati. Jadi ketika Abu Lahab mati, Sayyidina Abbas bin Samaksidin memimpin. Sayyidina Abbas masuk Islam, paman Rasulullah. Jadi kata Sayyidina Abbas, ya Abu Lahab, ma haluka. Abu Lahab, gimana kabarmu di dalam kubur? Apa kabarmu dalam kubur? Apa kata Abu Lahab? Lam alqi khairan ba'dakum. Ya, aku tidak dapat yang enak. Di alam kubur ini selalu disiksa. Ghaira an suqitu fi hadhihi bi'itaqati Thuwaibah wa innahu la yukhaffafu alayya fi kulli yawmin itsnain. Dalam hadis Bukhari seperti itu. Cuman kata Abu Lahab, walaupun disiksa 24 jam kada berhenti, 24 jam ya, kada berhenti disiksa di alam kubur apalagi di neraka. Namun kata Abu Lahab, aku diberikan dispensasi setiap hari Senin, istirahat setiap hari Senin. Kenapa sebabnya? Karena waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Thuwaibah memberi kabar kepadaku. Dia datang, wahai Abu Lahab, kamu sekarang jadi paman. Engkau punya keponakan baru, laki-laki yang diberi nama Muhammad. Nah, kata Abu Lahab, gara-gara itu aku senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Lalu kumerdekakanlah Thuwaibah. Wahai Thuwaibah, budakku, sekarang engkau tidak lagi jadi budakku, alias aku merdekakan engkau. Gara-gara itu Abu Lahab setiap hari Senin tidak disiksa. Nah, ini dalil kita kemaulidan di mana-mana. Ya. Jadi kalau ada bubuhan yang sebelah Salafika, bubuhan Wahabika mengatakan bid'ah maulid itu enggak usah didengari. Semakin banyak orang mengatakan bid'ah, semakin banyak kita bermaulidan. Nah, kalau Abu Lahab saja yang begitu jahatnya lawan Nabi, setiap hari Senin tidak disiksa gara-gara bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, apalagi kita ini tidak mungkinlah Allah siksa gara-gara kita bermaulidan. Nah, jadi Nabi Muhammad ulul azmi. Kenapa? Karena cobaannya ada di paman, ada di keluarga, ada di umat. Nabi kita itu kan lahir di kota Mekah. Beliau cinta kepada kota Mekah. Kalau beliau tuh disuruh pilih tinggal di Madinah kah, tinggal di Mekah, maka Nabi kepingin tinggal di Mekah. Ibarat kata pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, tetap di negeri sendiri. Nabi kepingin tinggal di Mekah, karena itu kampung halamannya Nabi. Tapi Allah menyuruh jangan tinggal di Mekah, berhijrah wahai Rasulullah ke Madinah. Sampai akhirnya Nabi kita Muhammad SAW berkubur di kota Madinah sampai sekarang ini. Cobaannya berat Nabi Muhammad itu. Cobaannya berat. Baca saja sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Berat cobaannya, mana di keluarga, mana di umat. Nah, oleh karena itu, 5 orang ini atau 6 orang ini, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad SAW disebut namanya ulul azmi. Orang yang banyak menanggung beban, ya, banyak semangat, orang yang kuat dalam semangat berdakwah. Nah, kemudian di antara ulul azmi tadi, maka yang paling mulia Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Siapa itu? Sayyiduna wa nabiyyuna wa habibuna Muhammadun
sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah paling nomor one di antara para nabi dan rasul. Karena kalau bukan lantaran Nabi Muhammad, maka semua alam semesta tidak ada Allah akan menciptakannya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu paling hebat, paling sempurna, dan paling sempurnalah di antara para nabi dan rasul? Nah, kata ulama, salah satunya yang menjadikan Nabi Muhammad itu paling baik daripada segala nabi dan rasul untuk kita adalah karena Nabi Muhammad itu menjadi suri tauladan, bisa dicontoh dari siapapun juga. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah menjadi suri tauladan yang baik. Loh, kenapa? Iya, kita siapa? Apa profesi kita? Apa pekerjaan kita? Maka siapapun kita bisa mencontoh Nabi Muhammad. Pedagang, contohlah Nabi Muhammad, karena Nabi kita juga pedagang. Pengembala, ya, yang peternakan nih, contohlah Nabi Muhammad bagaimana beternak. Beliau beternak kambing bagaimana. Kita pertanian, perkebunan, Nabi Muhammad berkebun waktu kecil di tempat Halimatus Sa'diyah. Kita seorang suami, lihatlah Nabi Muhammad bagaimana beliau membimbing anak-anaknya ketika beliau menjadi suami buat Siti Khadijah. Nah, makanya Nabi mengatakan khairukum linisaikum. Orang yang paling baik di antara kalian wahai laki-laki adalah laki-laki yang paling baik dengan istrinya. Jangan memukul istri, jangan menghina istri, jangan mencaci istri. Memang tugas kita laki-laki mencari duit. Tugas kita memang mencari duit, dan milik kita tidak menghabiskan duit. Bersyukurlah kalau istri kita tuh masih minta duit. Oh, abahnya minta duit, masih bagus itu, ya. Dan kita bangga kalau istri kita minta duit. Oh, abahnya minta duit, Pak. Mari dia. Ya, anak kita minta duit, abah minta duit, Bang, beli bakso. Mari dia. Memang tugas kita itu. Kita cari duit sebanyak-banyaknya untuk hubungannya itu, bangga bini anak, ya. Jadi bersyukur kalau istri kita masih minta duit. Tapi kalau dia nggak mau minta duit lagi, nah, keluar sudah, artinya tidak wajar lagi sebagai istri. Ya, aneh sudah kalau istri itu nggak minta duit, nah berarti aneh itu. Jadi bersyukur kalau kita memang masih dimintai duit. Kenapa? Memang kita tugas laki-laki seperti itu. Dan kita, kata Nabi, yang paling baik adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Kata Nabi, wa ana khairun. Dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik di antara kalian kepada istri-istriku. Ya, kepada istri-istri Nabi, paling baik Nabi kita. Nah, jadi siapa kita? Seorang istri, seorang suami, kepala rumah tangga. Lihat Nabi Muhammad, tidak pernah memukul istri-istrinya, tidak pernah memukul atau apa kepada anak-anaknya. Ada seorang istri, bagaimana contoh Nabi? Lihat Nabi ketika beliau ditinggalkan oleh Siti Khadijah meninggal dunia, bagaimana beliau mengurus anak-anaknya, mengurus umat, mengurus anak, bisa beliau. Ibarat kata beliau seorang suami plus seorang bapak plus juga seorang ibu. Bisa beliau memimpin kepada umat, kepada anak-anaknya. Siapa kita? Kita seorang pemimpin, pejabat. Nabi seorang pemimpin perang. Nabi sebagai pemimpin umat, bahkan pemimpin dunia dan akhirat. Nabi. Kita komandan perang, Nabi komandan perang. Kita rakyat, Nabi rakyat. Nabi duduk dengan orang biasa. Nabi duduk makan bersama dengan sahabat-sahabatnya. Tidak sekali dua kali Nabi duduk di tanah. Tidak sekali dua kali Nabi berjalan di pasar bersama umatnya. Nah, lain pejabat zaman sekarang. Kalau hendak kampanye hanya merakyat, turun ke gorong-gorong lah, makan di warung lah bersama teman-temannya, merakyat apaan? Setelah jadi pejabat hilang berataan. Nabi tidak gengsian Nabi. Kita kaya, Nabi kaya.
Nabi kaya, selalu bilang miskin Nabi kaya. Beliau menikah Siti Khadijah, berapa miliar beliau ngasihkan kalau kita uangkan ke duit kita. Beliau pernah selesai sholat, pas selesai sholat berjamaah, tiba-tiba beliau langsung masuk ke dalam apa ini? Ke dalam rumah. Keluar Nabi keluar. Lalu dia Nabi, kalian tahu nggak kenapa aku masuk lagi ke rumah setelah salam? Kata sahabat, Rasul, kenapa kalian tiba-tiba terburu-buru? Kata Nabi, itu ada harta lagi yang belum kembalikan kepada fakir miskin. Habis hartanya Nabi semua untuk diberikan kepada umat. Nah, pemimpin habis. Ya, itu Nabi kita orang miskin, Nabi miskin. Artinya Nabi miskin itu Nabi pernah tidak makan sampai berganjal perut Nabi ini dengan 2 biji batu. Pernah rumah Nabi itu beserta Siti Aisyah tidak ada asap. Kalau tidak ada asap berarti tidak ada api. Kalau tidak ada api berarti tidak apa ya? Tidak ada yang dimasak. Ada yang mengatakan sebulan, ada yang mengatakan 2 bulan. Coba rumah kita kada berdapur, kada memasak bini kita. Jangankan sebulan, seminggu aja mengamuk bini kita. Pulangkan saja aku ke rumah tuanku, ke rumah orang tuaku. Apa jadi laki kada bisa mencari duit? Nabi tidak. Siti Aisyah mengatakan sebulan, ada yang mengatakan lewat 2 bulan. Dapurnya Siti Aisyah itu kada berasap, kada berapi, kada ada yang dimasak. Lalu para sahabat bertanya, apa yang kalian makan? Apa yang kau makan wahai Siti Aisyah dengan Rasulullah? Apa kata Siti Aisyah? Akalna sau'adain, kami makan 2 yang hitam. Apa 2 yang hitam itu? At-tamar wal ma'. Makan kurma, minum banyu putih. Sebulan segitu. Coba kita suruhin bini kita sebulan, nggak usah sebulan, seminggu aja. Nggak usah makan nasi lah, kalau usah makan wadai, kalau usah makan roti, kalau usah makan bakso, kurma lawan banyu putih aja kita sebulan. Bagaimana bini kita? Mengamuk nih. Tapi Nabi tidak, Siti Aisyah tidak. Artinya siapapun kita, pejabat, rakyat, orang kaya, orang miskin, pedagang, peternak, apalagi petani, semua ada dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi lain belum tentu bisa. Nabi Sulaiman kaya banget. Yang bisa mencontoh Nabi Sulaiman adalah umatnya yang kaya-kaya. Umatnya yang miskin nggak bisa mencontoh Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman nggak pernah miskin. Yang bisa mencontoh Nabi Sulaiman adalah raja-raja, pejabat-pejabat. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman bukan rakyat, beliau raja. Nabi Isa yang bisa mencontoh umatnya adalah umat yang tidak kawin. Karena Nabi Isa tidak menikah. Beliau tidak mengerti bagaimana cara berumah tangga, tidak mengerti bagaimana cara menjadi kepala keluarga, karena beliau nggak punya istri waktu itu sampai diangkat ke langit, nggak punya istri, nggak punya anak. Dan Nabi Isa nggak kaya, miskin. Jadi yang bisa mencontoh Nabi Isa adalah umat-umatnya yang miskin. Yang kaya nggak ngerti bagaimana mencontoh Nabi Isa. Begitu juga umat-umat yang lain. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari manapun sisinya, apapun kita, maka kita disuruh mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karena itulah Nabi kita diangkat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Bahkan Imamul dunia wa imamul akhirah, pemimpinnya dunia sampai negeri akhirat. Baik Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, cukup sekian dulu. Insyaallah besok kami pribadi jam 4 sore akan berangkat menuju umrah ya, Mekah dan Madinah. Jadi kami jam 4 sore berangkat. Pesawatnya itu nanti pesawat Saudi itu jam 5 sore, jam 5 subuh maksudnya, jam 5 subuh. Nah, jadi berangkat umrah beserta jamaah tanggal 14 dan insya Allah kembali di tanggal 27 September. Perjalanan kurang lebih 14 hari ya. Mohon doa dan mohon kerilaannya dan minta maaf, minta ampun kalau ada salah dan khilaf.
Dan kami doakan juga kepada seluruh jamaah yang hadir dan yang tidak hadir, mudah-mudahan segera berangkat umrah dan juga bisa berhaji ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kalau ada yang ingin berumrah bareng kami insyaallah siap menyalurkan niat para jamaah semuanya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.